Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Fadlillah. Nama saya Tegar Setiawan. Nama saya Jainuddin. Nama saya Muhammad Iqbal GB. Nama saya Muhammad Yusuf Faroji. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konfigurasi Ekstensi Dialplan dan Server Soft Switch. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Konfigurasi Ekstensi dan Dialplan Server Soft Switch tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas Kawati pada teknologi layanan jaringan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang konfigurasi ekstensi dan dialplan bagi para pembaca dan penulis dan pendengar juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kawati selaku guru teknologi layanan jaringan telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Maka dari itu, makalah yang kami tulis ini masih belum sempurna. Latar belakang komunikasi pada saat ini merupakan suatu yang penting bagi seluruh manusia di dunia. Pada zaman dahulu, orang-orang purba berkomunikasi melalui coretan atau lukisan yang ada di dalam buku gua. Selain itu, zaman dahulu orang menyampaikan informasi melalui alat sederhana seperti surat, burung merpati atau mengandalkan surat, kantongan untuk media penyampai tanda bahaya sehingga warga tahu keadaan yang terjadi. Kentongan 11 ada kematian, kentongan 22 ada pencurian, kentongan 33 ada kebakaran. Bahkan sampai saat ini di pos ronda juga di kota selalu terdapat kentongan sebagai media komunikasi bahaya atau warning untuk warga. Maksud dan tujuan: untuk mengetahui pengertian ekstensi dan dialplan, untuk mengetahui konfigurasi ekstensi dan konfigurasi dialplan. Pengertian ekstensi dan dialplan Ekstensi adalah sekumpulan perintah yang harus dijalankan berdasarkan urutan dan tingkat prioritasnya. Extension biasanya berasosiasi dengan telepon, interface, atau menu. Dialplan, rencana panggilan, adalah menentukan pilihan angka yang diizinkan dan dihubungkan pada pelanggan baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX atau biasanya disebut dial-rang. Software adalah suatu hal yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Software lebih dikenal sebagai IP PBX. Kekurangan server software kelebihan: mengaktifkan dan mempercepat layanan NGN Next Generation Network. Operasi dan pemeliharaan: biaya operasi dan pemeliharaan jaringan terpadu akan lebih ekonomis dan mudah dibanding dengan jaringan yang terpisah. Layanan: jaringan bisa memberikan layanan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya. Customer: jaringan bisa memberikan layanan yang lebih personal yang mendukung upaya pemeliharaan dan penambahan pelanggan. Tergantung pada satu vendor karena perangkat yang digunakan bersifat proprietari, investasi yang sangat tinggi. Adanya fungsi kontrol, fungsi layanan, DN, fungsi network melekat pada sirkuit software sehingga operator sulit melakukan pengembangan dan diverifikasi layanan. Komponen yang membangun tahapan pemerintah detection: 1. Konten, konteks,
Konteks adalah kumpulan dari beberapa instruktur ekstensi pada dialplan yang mempunyai beragam kegunaan. Konteks membedakan interaksi dialplan dari satu grup ke grup yang lain. Sebuah ekstensi yang berada dalam satu konteks akan terisolasi terhadap ekstensi konteks yang lain. Contoh dengan huruf besar A sampai Z atau angka 0 sampai 9 dalam tanda kurang siku. Konteks adalah nama grup ekstensi yang telah didefinisikan pada satu konteks akan terisolasi, dan ekstensi yang akan berada dalam konteks lain. Konteks dibuat dengan cara menulis nama dalam kurung 2 ekstensi agar lebih mudah untuk memahami apa itu ekstensi dan apa itu dialplan server IP. Ekstensi dan dialplan server IP dianalogikakan seperti PABX. Ekstensi adalah data clean subscriber IP. Misalkan komputer 1 ekstensinya 001, komputer 2 ekstensinya 002, komputer 3 ekstensinya 003, dan seterusnya. Ekstensi adalah label dari ekstensi yang dapat berupa sebuah string berupa angka, huruf, dan simbol yang ada atau pola yang harus didefinisikan secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan dengan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari ekstensi tertentu harus mempunyai label yang valid atau sama. Ekstensi didefinisikan sebagai perintah untuk dijalankan pemerintah ini. Biasanya dijalankan berdasarkan dari tingkat profesional atau provisi atau prioritasnya. 3. Priority biasanya berupa inter, merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah ekstensi. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asteris tidak akan menjalankan pemerintah ekstensi. Setelah prioritas 1 dijalankan, asterisik akan menambah ke prioritas 2 dan seterusnya. Tentu jika tidak ada perintah yang menentukan prioritas mana yang selanjutnya harus dijalankan itu. Jika terjadi perintah selanjutnya ternyata tidak didefinisikan, maka akan menghentikan proses menjalankan perintah walaupun masih ada perintah dengan prioritas yang lebih tinggi. 4. Komen atau perintah adalah aplikasi yang akan dijalankan oleh asterisik. 5. Parameter yang harus diberikan kepada sebuah komen. Tidak semua komen atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Cara kerja softwitch. MGC akan bekerja di antara pengaturan panggilan kel control serta kel crossing. MGC akan mengontrol panggilan yang akan masuk untuk mengetahui jenis media panggilan dan tujuannya. Dari situ, MGC akan mengirim sinyal ke MG untuk melakukan koneksi, baik intrakoneksi jaringan sirkuit ke sirkuit atau paket ke paket, maupun intrakoneksi jaringan sirkuit ke paket dan sebaliknya. Jika diperlukan, MGC akan meminta MG melakukan konversi media yang sesuai dengan permintaan, atau langsung melakukan panggilan jika tidak diperlukan konversi. Antara MGC dan MG sendiri akan saling berhubungan dengan protokol MegaCo atau MGCP, Media Gateway Control Protocol. Sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC yang lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun berbeda.
dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SS7 Signal System 7. Sementara jika berhubungan dengan jaringan paket, maka MGC akan menggunakan H.323 atau SIP System Excitation Initiation Protocol. Ada beberapa layanan aplikasi soft switch. Yang pertama call control dan signaling plan, yang kedua service application plan, yang ketiga transport plan, yang keempat management plan. Dimulai dari yang pertama dulu. Apa itu call control dan signaling plan? Yaitu merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer lain berdasarkan signaling message yang diterima dari transport plan. Elemen utama bidang ini adalah soft switch, call agent atau media gateway controller. Yang kedua yaitu ada service application plan. Apa itu service atau application plan? Yaitu merupakan bagian jaringan yang mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam jaringan soft switch. Di dalam layer ini termasuk juga aplikasi server dan fitur server. Service atau application plan juga mengontrol media server yang memberikan fungsi seperti conference, DVR, tone, processing, dan lain-lain. Yang ketiga, transport plan. Bagian jaringan yang berfungsi sebagai media transport bagi semua message di jaringan seperti media sentuh atau jaringan voice masuk datanya sendiri. Transport plan dibagi dalam 3 domain. Yang pertama IP transport domain, yaitu fungsi transport pada layer IP. Domain ini merupakan backbone IP yang dilengkapi dengan border gateway, mekanisme routing dan TOS, router, switch, switches, dan lain-lain. Yang kedua, internetworking gateway, RAM gateway, signaling gateway. Yang ketiga, non-IP access domain, access gateway, wireline, mobile, integrated access device, cable modem, MM terminal adaptor, MTA, dan lain-lain. Yang keempat, management plan, merupakan bagian jaringan yang berfungsi untuk memberikan fungsi operation system support OSS, yaitu fungsi sistem dan pemeliharaan jaringan, provisioning layanan dan pelanggan, network management, serta sistem billing. Masuk ke dalam konfigurasi, ada beberapa konfigurasi ekstensi server soft switch, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama konfigurasi data akun umum, yang kedua konfigurasi data akun user atau extension. Bagaimana cara mengisinya? Yaitu general, konteks umum harus ada konteks sampai dengan default, nama konteks, user, port 5060, default port untuk SIP, bina DDR sampai dengan 0.0.0.0, distance semua IP ADDR. Yang request SRP, lookup sampai dengan yes. Konfigurasi data akun user extension, softphone, isi nama atau nomor akun, satu user extension, type friend, tipe akun, username, login akun, secret, password akun, host yang menjadi IP PBX dapat berubah, NAT tanpa NAT, BPM, FM mode, RTP payload, for DTMF digits, telephone tones, and telephone signals. Kalau mode codec bisa semua jenis codec, mana read, ID client, konteks, jaringan user, Canre invite mekanisme, Canre invite mailbox, atau username mailbox, username add konteks. Yang kedua, konfigurasi dial plan server soft switch. Untuk mengkonfigurasi dial plan, edit file extension .conf dengan mengetik nano/etc/**extension.config. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan. Ketik perintah di bawah ini hanya berlaku bagi konteks WebKit extend sama dengan 101,2 hangout. Setelah timeout extend 102,1 dial SIP 102,20 extend 102,2 hangout. Dial antara ekstensi pada IP PBX 5 pin seluruh dial plan di bawah ini hanya berlaku bagi konteks 5 pin
dial dan kurung SIP atau 11,20. Dial X 101 dengan protokol SIP timeout 20 detik, extend 121,2 hang up, sedang hang out dilakukan hang up, extend 102,2 dan kurung SIP atau 102,20, extend 102,2 hang up. Kesimpulannya, secara umum setiap ekstensi dalam asterisk atau breaker merujuk pada user tertentu yang terregister ke asterisk tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user. Pada saat ekstensi di dial, perintah yang diberi tanda 1 akan dijalankan diikuti dengan nomor 2 dan seterusnya sampai telepon diletakkan atau hang up. Saran dari kami, dengan dibuatnya makalah ini, kami mengharapkan pendengar dapat mengambil ilmu dari makalah ini, walaupun kami sepenuhnya menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dan banyak sekali. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi dalam membuat presentasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.